hati dia Iya, pikun, iya. sebenar-benar pikun, tapi Pikun. anak siapa ini, cantik siapa ini, gitu. Cantik Dia siapa tertawa-tawa ini? gitu kan. Untung nggak ada suaminya di depan pintu kan. Mengenal dengan tokoh-tokoh sejarahnya gitu. Karena yang penting kan negara ini kan lahir merdekanya ini kan karena peran dari tokoh-tokoh pahlawan Iya, itu. benar, Bu. Nah, bagaimana mereka menghargai dan bagaimana mereka tahu bagaimana perjuangan tokoh-tokoh ini terhadap berdirinya NKRI Iya, ini cukup bagus karena ini dimulai dari anak-anak. Karena kayak Iya. gini loh Bu, memasukkan ideologi kebangsaan kepada anak. Iya. Dengan kita dalam artian ketika lomba itu mau tidak mau mereka cari bahan kan Bu. Iya. Mereka mengekspresikan bagaimana gayanya ketika suatu saat dulu betapa kejamnya Jepang, Iya. ya kan, betapa sadisnya itu kan akan memasukkan rasa yang Iya. Ibu bilang tadi kan. Iya. Sekarang tuh rasa yang hilang kan Bu. Iya. Mungkin aja bisa judulnya itu mencari rasa yang hilang kan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk memberikan inspirasi, edukasi dan advokasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan orang mulia, Ibu Guru ini. Ibu Guru sekaligus Ibu Kepala Sekolah. Wow, ini memang benar-benar lentera bangsa ini. Nama beliau adalah Ibu Desnawati SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehat, Bu? Alhamdulillah. Ada benar sebutan namanya, Bu? Udah benar. Udah benar ya. Panggilan akrab Bu Des. Bu Des. Bu Des, Ibu Kepala Sekolah. Oh, untuk saat ini. Untuk ya. saat ini. Dan sudah berapa lama jadi kepala sekolah, Bu? Menjadi kepala sekolah sejak tahun 2019. 2019. Waduh, headmaster ya. Ibu kepala sekolah. Aduh, Ibu terima kasih sudah hadir ke ruangan sederhana ini, Bu Des. Sama-sama. Aduh, ini kita agak gugup kalau dengan Ibu Guru. Karena ini yang mengajarkan anak bangsa apa ya, huruf demi huruf, rangkaian kata demi kata ya, Bu ya. Ibu kalau nanti masuk surga jangan lupa ya, Bu ya, kita pernah di sisi lain. Ingat Pak Zul nih dan Kuri Aspen gitu ya. Dibawa Pak Zul ya. Iya, karena kan guru itu, Bu, guru itu kan pahalanya banyak. Iya. Kalau di Indonesia dikenal sebagai pahlawan tanda bangsa, pahlawan Tanpa tanda jasa tanpa tanda katanya. jasa ya, Bu ya. Tapi kalau di akhirat tuh kan pahlawan banyak pahala. Amin, amin. Bu Des ngomong memang sudah ini kan Bu sudah jadi pegawai negeri sudah berapa lama sih, Bu? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 8 bulan. Sudah 3 tahun 8 bulan ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Kalau ada kebalikan 3 bulan 3 tahun 8 bulan 3 bulan 8 tahun itu beda ya. Bu Des, itu kalau kelahiran tahun berapa nih, Bu? Kelahirannya tahun 1968. 68 ya. Iya. Ada lagi 8-nya ya. Iya. Kalau Ibu begitu, saya juga perkenalkan nomor handphone saya. Di belakangnya 488. Oh, hampir mirip. 88. Kalau saya 5939. Waduh. Oh, gitu hampir mirip lah, Bu Iya. ya. 8 kalau 9 kan 8 aja tuh. Iya, betul sekali. Dari berapa orang bersaudara, Bu Des? Oh, kami bersaudara banyak, 9 orang. 9 orang. Ibu dulu ibu yang keberapa nih? Yang kedua. Yang kedua. Wow. Si sulung itu dia di SMA 1 Negeri Bukit Tinggi menjadi menjadi guru di SMA 1 Negeri Bukit Tinggi. Masya Allah. Kebetulan kami bertiga itu PNS dari yang 9 itu, yang satu lagi di Kemendikbud. Kemendikbud. Di Senayan. Wow. Di Jakarta. Iya. Masya Allah. Sebentar lagi ke IKN ya, Bu ya? Mungkin. Karena kementerian mungkin pindah ke sana. Kayak saya. Kalau dulu Ibu memang orang tua memang asli di Bukit Tinggi.
Orang tua kebetulan dari kecil beliau itu sudah berada di Bukit Tinggi. Bahkan sekolah SD pun beliau sudah di Bukit Tinggi. SD di Bukit Tinggi ya? Tepatnya itu yang sekolah SD percontohan sekarang. Itu beliau dulu. Di situ dulu beliau sekolah. Sekolah. Waduh, tapi belum percontohan dulu kalian, Bu? Belum. SD apa nama? Panorama. Panorama ya. Ya, berarti Kurai asli dong, Bu ya? Bukan. Bukan. Kami juga perantau. Oh, berantau ya. Aslinya di mana nih, Bu? Aslinya di Ambon Pagi. Ambon Pagi. Iya, bila awan itu cuaca bagus akan kelihatan awan gitu, Bu ya. Ambon Pagi ya, Bu ya. Waduh, pemandangannya indah sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah. Aduh, Bu Des, kita ngomong-ngomong ini kita akan berbincang tentang apa ya, Bu ya, mungkin berbagai karakter anak bangsa, apalagi kita mungkin juga dalam rangka nih kan, Bu, sebentar lagi kita Hari HUT RI yang ke-79 ya, Bu ya. Iya. Jadi kita mungkin juga di awal ini mengucapkan selamat ulang tahun lah, Bu ya. Iya, selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Iya, 79. Bu Des, itu dulu Ibu waktu kecil yang suka atau hobi Ibu apa sih? Waktu kecil nih. Waktu kecil. Yang jelas itu hobinya bermain. Itu yang jelas. Hobi yang pertama. Itu yang pertama kan. Oke. Yang kedua mungkin kalau pelajaran mungkin dari masa-masa sekolah senang mengikuti pelajaran yang berhubungan dengan sejarah. Sejarah? Wah. Mungkin kebetulan gurunya juga pada masa itu mungkin tertariknya gurunya itu menjelaskan pelajaran itu sangat menarik sehingga sangat berkesan materi-materi yang diajarkan oleh beliau. Iya. Itu maka benar-benar menarik sama Ibu. Iya, jadi suka membaca waktu itu. Jadi hobi membaca juga. Oh gitu. Jadi waktu kecil itu kan dulu ada namanya buku HPU, masa Himpunan pengetahuan umum ya. Iya. Jadi kita kan kalau dulu sebelum melaksanakan ujian itu orang tua sudah membelikan buku. Tapi pada masa itu kan buku kita tidak ada berganti-ganti. Betul. Karena dari kakak bisa dipakai bisa dipakai gitu kan. Jadi kami itu ketika orang tua membelikan buku itu rasanya kalau belum dibaca buku itu belum puas rasanya gitu. Jadi memang sangat-sangat bersemangat sekali ketika orang tua membelikan buku untuk kami itu. Waduh. Alhamdulillah dibaca. Kalau orang-orang hobi membaca itu biasanya juara juga sih sekolah. Masa itu mungkin belum juara, tapi alhamdulillah nilainya bagus. Bagus gitu. ya, Bu. Tapi nggak pernah naik tinggal kelas, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya yang mana nih, Bu? Alhamdulillah tidak pernah. Nggak pernah ya. Tapi tambah setengah tahun ada. Tambah setengah tahun ya, Bu. Iya, waktu kelas 4 kan SD itu 1,5 tahun. Oh iya. Tahun 80 enggak salah itu. 79 atau 80. 1,5 tahun. Biasanya kita kan Januari sampai Desember. Mulai waktu itu ditambah 6 bulan menjadi makanya Juli itu awal tahun ajaran baru kan. Itu kami masih SD masa itu. 80-an ya, Bu ya. Saya baru lahir tuh 80-an. Ya, sekitar 80-an enggak salah itu. 79 atau 80-an lah gitu. Iya. Waduh. Jadi tamatan berarti IKIP berarti Bu ya? IKIP. Kebetulan kami sekolah dulu di SPG, sekolah guru dulu kan. Kemudian ketika sudah menjadi guru, kami kuliah di UT, mengambil D2, kemudian dilanjutkan dengan S1 PGSD juga. Berarti Ibu kalau berarti sudah PGSD. Nah, kita balik kepada masa kecil. Ibu berarti kalau di sini waktu kecil di zaman itu di Bukit Tinggi, tempatnya arah kemana nih, Bu? Di Gurun Panjang itu juga. Di Gurun Panjang ya, nggak ada sungai ya, situ nggak ada sungai. Nggak ada. Enggak, Ibu nggak merasakan mandi di sungai. Tapi mandi di Tabe ada. Oh, Tabe. Airnya masih jernih lah ya. Airnya masih jernih lah ya. Oke. Dari kecil cita-cita memang jadi guru atau gimana, Bu? Kalau dulu sebenarnya kalau inginnya jadi perawat dulu kan masa-masa itu. Tapi orang tua dulu menginginkan menjadi guru. Tapi alhamdulillah tercapai apa yang diinginkan orang tua. Orang tua gitu. Ya, Bu ya.
Jadi berdua kami menjadi guru. Yang satu Keinginan beda. ibu nih ya, keinginan orang tua nih bu ya. Tapi memang dipesankan oleh orang tua waktu itu, kalau sudah bekerja itu bekerjalah dengan sepenuh hati. Kalau sudah bekerja, bekerjalah sepenuh hati ya. Iya, Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh orang tua, insya Allah dapat kami laksanakan rasanya seperti itu. Gitu. Karena itu kan amanah dari orang tua. Amanah orang tua ya. Iya. Kalau dengan bapak ketemunya memang teman sama sekolah atau sama kuliah nih? Oh enggak. Di luar itu. Ondanya seperti apa nih bu? Ya dengan bapaknya itu bertemunya bukan satu bukan sama jenjang kita, tapi Bukan beda. Ya? Oh beda ya. Beda. Tapi memang dicarikan orang tua atau nyari sendiri nih bu? Mungkin jodoh mungkin. Jodoh ya. Guru tuh membijak cara nanya. Jawab ya. Bu Des, kita ingat waktu dulu dan perbandingan masa sekarang nih. Iya. Kalau dahulu itu, ini kita akan apa ya Bu ya? Ada berpengaruh enggak cerita dalam dunia pendidikan? Cerita-cerita di dunia pendidikan itu berpengaruh enggak untuk perilaku kalau dibandingkan kan sekarang sudah dunia teknologi ya Bu. Ibu sebagai guru seperti apa sih Bu? Kalau dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu mungkin apa yang disampaikan oleh guru, kemudian karakter-karakter kita itu mungkin diawali dari rasa mungkin. Rasa ya. Kalau kita dulu sekolah ditatap aja oleh guru dulu kita sudah paham. Iya. Berarti ada yang salah pada diri kita. Iya. Begitu dulu kan. Walaupun dulu guru itu kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita dimarahi oleh guru dulu. Iya. Orang tua kan dia tidak Bela. tidak membela, bahkan kita dimarahi sehingga kita otomatis bisa kita patuh dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi kalau sekarang kita lihat ketika guru mungkin tidak semuanya, ada juga mungkin orang tua ketika anaknya dimarahi, mereka merasa Nggak suka. tidak suka, Senang. bahkan membela anaknya, padahal itu yang disampaikan itu adalah untuk kebaikan. Jadi ini bedanya yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu kita orang tua sepakat dengan guru gitu, sama-sama orang tua di rumah, orang tua di sekolah. Jadi Iya. ketika dimarahi oleh guru, orang tua akan marah pula kepada kita. Ini yang diterapkan oleh orang tua dulu kan. Jadi kami ketika dimarahi oleh guru itu tidak ada orang tua membela di rumah. Jadi satu keputusan. Tapi kalau sekarang Bu begini, jadi kita agak rumit untuk untuk memperlakukan anak itu. Jadi kita harus pandai-pandai dengan orang tua bagaimana cara pembentukan karakter atau bagaimana caranya memberikan efek kepada anak gitu yang membangun gitu. Itu bedanya sekarang. Itu bedanya sekarang ya Bu. Tapi kalau kita rasakan Ibu di zaman dahulu dan pembentukan karakter, kalau dibawakan kata Ustaz di masjid kan begini, sebenarnya kayak ya Nabi aja kan juga ada cambuk untuk ini ya, walaupun dengan ada sebuah gertakan untuk membuat pertakut kalau sekarang kan ada apalagi nama kurikulumnya aja Merdeka. Yang enggak Bu? Artinya anak-anak sekarang lebih berani dibanding dahulu. Seperti apa sih keberaniannya terhadap guru? Dulu kan kita takut tuh. Saya jadi ingat loh Bu, dulu membaca lagu Indonesia Raya itu setengah kejang Bu. Awalnya saya begini kamu, Indonesianya masih aman kamu. Makin lama tangannya masih tertahan tuh. Di belakangnya nangis tuh. Kalau anak-anak sekarang seperti apa mereka Bu? Mungkin ini sedikit. Kalau dulu kata orang pergi mengaji ke surau itu, ketika anak diserahkan mengaji ke surau, kalau kata dalam pelajaran BAM juga disampaikan seperti itu. Ketika orang tua menyerahkan anak mengaji ke gurunya, dikasih sebuah rotan dan satu sepotong kain putih atau kain kapan. Artinya apa? Kalau dulu ketika dia diberikan rotan itu artinya orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada gurunya untuk mendidik anaknya. Ketika anaknya salah,
guru boleh memarahi anaknya. Begitu orang tua dulu menyerahkan anaknya ke tempat dia mengaji atau sekolah. Kemudian diserahkan kain putih itu, artinya begitu tulusnya orang tua menyerahkan dengan sepenuh hati kepada gurunya supaya anak-anaknya ini menjadi anak yang lebih baik. Tapi kalau seperti kurikulum Merdeka tadi, sebenarnya yang kurikulum Merdeka itu adalah kalau kami dapat ilmunya sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi yang kurikulum Merdeka itu artinya ada keberpihakan kepada anak, di mana anak-anak itu kebutuhannya tidak sama, kemampuannya tidak sama. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu sebenarnya yang merdeka tadi. Jadi bukan merdeka bebas tanpa terikat, tetapi merdeka itu ada ikatan-ikatannya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bukan berarti bebas bebas-bebasnya. Tapi yang ditangkap anak dan wali murid seperti apa, Bu? Kalau mungkin ini kita bukan lihat sekolah ibu ya. Kita lihat secara general. Ya mungkin ada yang namanya mungkin karena baru, tentu perlu kita penyesuaian, perlu sosialisasi. Karena di sini tentang kurikulum Merdeka itu bukan saja orang tua, tetapi guru pun dia perlu juga belajar. Guru perlu belajar juga. Karena dia hal yang baru. Kemudian bagaimana menyesuaikan pembelajaran itu dengan kebutuhan anak. Karena pada prinsipnya dalam kurikulum Merdeka itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zamannya adalah zaman digital. Bagaimana guru-guru itu bisa menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan zaman sekarang. Artinya apa? Di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak lagi pembelajaran itu berpusat kepada guru. Di mana waktu itu waktu sebelumnya mungkin lebih kepada guru teacher saja. center. Guru sebagai pusat ya. Guru sebagai pusat. Sekarang tidak lagi, kita ubah lagi menjadi anak yang aktif. Student center, artinya anak yang jadi pusat perhatian. Apapun yang dilakukan murid dan murid. Itu sebenarnya. Jadi di sini perlu kerjasama dengan orang tua. Bagaimana dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi mungkin itu karena kurikulum Merdeka ini masih baru, Merdeka Belajar itu masih baru. Mungkin yang dibayangkan orang mungkin merdeka itu bebas-bebasnya, tetapi bukan itu. Merdeka itu yang mengikat sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi bukan bebas enaknya aja ya Bu ya. Tapi apa Bu, secara ini kan kita menyesuaikan dengan zamannya. Dulu kita zaman konvensional atau zaman pokok zaman kuno lah. Tapi sekarang sudah zamannya era digital. Pertanyaan saya begini loh Bu. Digital salah satu diantaranya itu generasi Gen Z dan scroll. Generasi TikTok scroll. Jadi anak ini serba main cepat. Dalam ilmu psikologi ini kan berpengaruh kepada titik emosional anak. Pertanyaan saya begini, Ibu kan sudah dari dulu jadi guru. Benar tidak dalam kenyataan bahwa emosional anak ini itu sangat dipengaruhi oleh digital yang tadi, di mana poin yang saya terbayang bagi saya itu adalah emosi anak itu lebih emosional dibanding 10 tahun lalu. Seperti apa nih keterangannya Bu? Mungkin itu betul karena apa, dari segi emosional kita membayangkan emosional itu kan tidak saja dengan emosionalnya yang tinggi gitu kan. Kita lihat dengan kemajuan teknologi ini di dalam bersosialisasi itu kan juga emosionalnya.
dengan adanya kemajuan teknologi ini, kalau tidak ada atau kurang peran daripada keluarga ini dalam pemanfaatan digital ini, Iya. anak kita menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, itu dia Bu ya. Tidak peduli dengan lingkungannya. Bahkan mungkin dalam satu ruang seperti sekarang ini, mungkin anak-anak itu tidak akan saling menyapa, Iya. tidak akan saling bercerita. Beda dengan dulu, ketika kita dulu berkumpul dengan keluarga, mungkin banyak yang akan diceritakan. Iya. Apalagi kalau masa dahulu orang tua kita pergi pagi, Iya. pulangnya malam. Iya. Ketika ada masa-masanya untuk Berkumpul. pendidikan karakter bagi anak-anak di rumah, di mana saat momennya adalah ketika makan bersama. Nah, ketika makan bersama disitulah orang tua nanti akan menyampaikan sikap anak yang salah. Iya. Karena dulu pada ini saya juga merasakan waktu kami kecil, ketika orang tua habis sholat, kami kan makan bersama. Ketika makan bersama itu, adab itu sangat diperhatikan oleh orang tua. Iya. Dimana kita makan bukan makan di kursi atau meja makan ini, tapi kita makan lesehan. Hamparan ya Bu ya. Di hamparan. Jadi ketika itu orang tua mengingatkan kepada anak-anak perempuan, kami yang perempuan ini, ketika makan bersama itu memakai kode. Oh, kode. Memakai kain sarung. Iya. Memakai kain sarung. Jadi walaupun kami memakai baju biasa saja, tetapi ketika makan bersama itu memakai kain sarung. Enak juga nih, keren. Itu seperti itu kan. Jadi ada bedanya kalau zaman dulu dengan sekarang. Tetapi kalau saat ini, kalau kita lihat budaya-budaya yang lama itu seperti makan bersama itu mungkin ada juga. Tetapi mungkin ketika makan bersama itu anak-anak ini dengan kemajuan teknologi, nasi dimakan, tapi handphone ditonton. itu Mata di pertama. handphone ya. Iya. Atau ketika kita lihat juga ketika misalkan orang tua menyusui anaknya. Iya. Pada masa itu mungkin banyak orang tua yang pelupa mungkin. Waktu mana? Waktu menyusui anaknya tuh. Oh, dulu. Iya. Oke. Mengapa saya katakan Kenapa, pelupa? Bu? Ketika menyusukan anaknya dia merayu-rayu anaknya. Anak siapa ini? Anak cantik siapa ini? Dia masih nanya anak siapa padahal anak dia. Iya. Itu. Iya benar ya. Siapa ini? Saking anaknya, lucunya ya Bu ya. Sehingga anaknya tertawa. Ada Iya, kontak iya. mata antara Betul. orang tua dengan si anak. Iya. Tapi kalau sekarang, Iya. tapi bukan seluruh. Enggak ya. Ini kita melihat general ya Bu ya. Oke. Jadi ketika anaknya makan, dia melihat AP juga, disuapin AP Oke. juga. Jadi jarang komunikasi dengan Iya, si iya, anak. iya. Inilah salah satu faktor juga dengan kemajuan teknologi. Iya, ikatan emosional akan ngaruh saya Bu ya. Iya. Kalau dulu kan Pengaruh- kita dekat ya maksudnya. Termasuk dengan guru loh Bu. Guru Iya. itu kan kalau dia dia tatap kita yang kayak tadi itu Iya, kan. Jadi itulah. Jadi mungkin dengan emosional tadi, dengan kemajuan teknologi tadi sudah mulai bergeser. Bergeser Sudah ya. ada bergeser. Seperti tadi, mungkin kalau dulu ada ibu-ibunya yang pikun, tapi anak siapa ini? Anak siapa ini? Kalau sekarang Dia mungkin masih jarang. muda, dia masih muda pikun ya. Saking lucu anaknya. Lucunya gitu kan, saking lucunya gitu. Bukan berarti dia Iya, pikun iya. sebenar-benar Berpikun. pikun, tapi anak siapa ini, cantik siapa ini, gitu. Dia Siapa tertawa-tawa ini? gitu kan. Untung nggak ada suaminya di depan pintu kan. Betul. Kan suaminya, anak siapa pula? Maknya aja nak ngakui. Iya. Ada yang menarik Ibu bawa ke masa lalu nih kan orang cerita anak dengan orang tua kan. Ada zaman dahulu tuh kayak dia apa ya? Dia berdendang. Iya. Ya kan Bu? Dia ayun sambil berdendang, dia buaikan sambil berdendang. Iya. Iya kan Bu? Iya. Belum di zaman dia belum mungkin dibacakan ayat, dibacakan Iya. cerita begitu ya Bu ya. Iya. Ini ya itu juga ketika anak kecil kalau masa dulu orang tua ditimang-timang
bimbangnya anaknya, mungkin sambil berbicara atau bercerita atau menyanyi atau berdendang, gitu ya. kan. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang ditemui gitu. Dan sekarang anak-anak kecil tuh kalau ditanya tuh di umur kecilnya itu apa yang paling kamu dengar? Ya ilmu joget gitu. Ting 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 ting. Sudah pandai anak sekarang TikTok. Iya, kecil sih betul. Ya, ini kita balik kepada ini efek kan gini Bu. Kalau misalnya dahulu itu konon ceritanya kan cerita itu sangat kuat dalam membangun sebuah mindset, daya ingat, kemudian juga mungkin apa namanya itu jiwa heroik dan patriotisme di dalam diri. Saya masih ingat dahulu Bu ketika guru menceritakan tentang perang. Iya. Ibu pernah bagaimana dahulu kita berperang diceritakan oleh guru, dan cerita itu dihayati sedemikian rupa oleh sang guru bercerita. Akhirnya kita seakan-akan sedih sekali di bagian itu ya Bu ya. Iya. Itu namanya kalau istilah lamanya bertutur atau apa istilah itu? Oh, kalau dulu kan namanya belajar sejarah saja. Tapi kan sekarang kalau bertutur itu kan istilah sekarang, walaupun dulu sudah ada bahasa Indonesianya bertutur. Bertutur kata yang bijak. Ya, terstruktur. Terstruktur ya. Itu gitu kan. Jadi mungkin dengan bertutur itu saking pandainya dia bercerita, mungkin sehingga orang jadi paham dia apa yang disampaikan itu. Iya, bisa juga betul, dengan bertutur. Misalkan dia bertutur tentang sejarah, tahu dia begini gitu. Betul. Tapi dulu Ibu pernah rasakan nggak ya kayak gitu? Adakah seorang tokoh yang berceritakan tentang ya yang kayak tadi itu, yang pada akhirnya kita membentuk akhlak atau karakter waktu kecil? Iya, saya teringat itu kalau cerita zaman-zaman dulu itu kan, dan saya pun pernah mengajarkannya kepada anak ketika itu belajar sejarah tentang perjuangan mengapa kita sampai dijajah sampai beratus-ratus tahun. Oh itu. Jadi di situ saya juga menyampaikan kepada anak-anak itu bahwa mengapa kita sampai dijajah sampai beratus-ratus tahun. Salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Itu. Jadi kebodohan. Mengapa kebodohan itu bisa mempengaruhi? Kalau kita tidak bisa tulis baca, apapun yang dilakukan kita akan dibodohi. Sehingga sampailah kita dijajah beratus-ratus tahun itu. Kita kalau zaman sekarang bisa kita menjadi pembantu di rumah sendiri. Kalau anak-anak itu dia sibuk dengan HP, atau dia tidak bisa belajar membaca, tidak bisa dia menulis, tetapi HP dia tahu gitu kan. Itu nanti suatu saat anak-anak kita ini mungkin saya sampaikan kepada mereka akan kembali ke masa lalu. Mungkin bisa kita dijajah. Berulang lagi ya. Sejarah mungkin berulang lagi. Iya, disampaikan kepada anak-anak itu untuk memotivasinya bahwa kalau dulu kita dijajah, orang berperang dengan kita dengan senjata. Tetapi kalau sekarang kita bisa bodoh juga dengan teknologi itu. Bisa bodoh juga dengan teknologi. Bisa juga. Mengapa dikatakan bodoh dengan teknologi? Tetapi bukan berarti teknologi itu tidak baik. Ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Tergantung bagaimana bijaknya kita menggunakan teknologi. Gitu. Jadi ketika anak-anak ini dibiarkan mereka sampai di rumah, misalkan dia tidak mau belajar, asik dari pulang sekolah sampai malam bermain gadget. Kalau untuk digunakannya alatnya itu untuk belajar, mungkin bertambah wawasannya. Tetapi kalau hanya anak ini bermain game atau bermain apalah namanya banyak macamnya, belum lagi dengan adanya mungkin yang dilihatnya yang belum pada waktunya atau belum pada saatnya, ini kan akan berpengaruh, berdampak kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah tahun 45 itu kan kita nanti generasi emas. Generasi emas ini adalah generasi yang kita siapkan sekarang. Kalau mereka bodoh atau tidak tahu dengan misalkan tentang tulis baca, tentu mereka generasi emas
yang kita harapkan itu tidak akan tercapai, gitu kan. Tidak akan tercapai generasi emas yang kita harapkan itu. Nah, untuk itu mungkin kita di sini mungkin biar guru, orang tua harus bersama-sama kita bagaimana kita supaya anak-anak kita ini menjadi generasi yang diharapkan pada generasi emas nanti. Generasi yang dia tepat di waktu itu. Tepat di waktu itu. Jangan dia menjadi generasi seperti yang kemarin kita juga pernah mendengar dan pernah melihat atau membacanya, di mana anak-anak SMP kemarin, puluhan anak SMP tidak pandai membaca. Kan itu sebuah keprihatinan bagi Ada kita. anak SMP tidak pandai membaca? Iya, Bu? tapi bukan di tempat kita, di daerah Jawa kita. Wow. Itu kan menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Dan bisa saja ini loh Bu, ini apa? Suatu saat mungkin anak-anak kita di sini misalnya, jangan sampai juga ada anak orang Minangkabau yang tidak bisa mengaji dan tidak paham tentang seluk-beluk keminangkabauan, sejarah Minangkabau itu ya kali Bu ya. Jadi ini kita juga bersyukur ini kepada Bapak Wali Kota ini dengan program Bapak Wali Kota ini tentang pelajaran PKBAM ini ini kan sebagai sebuah melestarikan budaya kita. Ibu menganggap ini efeknya bagus ya. Di mana letak bagusnya? Iya, di dalam pembelajaran BAM itu banyak budaya-budaya kita yang diajarkan. Contoh bagaimana tata adab makan itu kan di Minang itu, bagaimana sumbang duduk, sumbang tagak, atau seperti sumbang do balik itu kan. Kalau dulu seperti pernah disampaikan dulu, misalkan sumbang tagak padusi di Minangkabau cando tagak sanjuari di tepi jalan. Kalau sekarang kan anak biasa aja. Iya. Maghrib duduk di kafe misalkan gitu kan. Jadi ini dengan adanya pelajaran BAM itu supaya mengembalikan budaya kita. Kemudian ada lagi maghrib mengaji. Itu sebenarnya kan supaya anak-anak kita itu di rumah dan mengulang kajinya gitu kan. Jadi karena kalau dulu mengaji di jalan, ke surau, nggak mungkin di jalan kalau ngaji harus ke rumah atau ke surau ya. Tapi sekarang kan kalau di daerah kita kan tidak mengaji sampai mengaji di malam hari, kecuali orang hampir-hampir khatam Quran. Betul. Jadi di rumah didampingi oleh orang tua. Itu sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya kita masuk kepada masa lalu ya Bu ya. Masa lalu kembali. Ini sejarah nih. Sejarah masa lalu, sejarah kita ulang lagi, sehingga memang zaman dulu kita kan di surau, di rumah mengaji ya Bu ya. Iya. Jadi kalau dulu kan orang tua kalau sudah maghrib itu kita kan sudah disuruh ke rumah. Iya. Jangan di halaman main, nanti terinjak anak setan. Kan itu dulu kan. Mungkin kenapa Ustaz tidak bapaknya dibilang karena dia anak-anak kan? Kalau bapaknya nggak mungkin keinjak. Nanti terinjak anak setan. Karena kalau ada anak bijak zaman dahulu, kenapa nggak bapaknya, Pak? Kata bapaknya jawab, kalau bapaknya bapak injak. Iya. Kemudian waktu dulu itu walaupun anak-anak itu belajar mengaji malam tuh belajar pakai lampu strongkeng atau pakai lampu togo. Tapi anak-anak itu tetap mengaji di rumah waktu itu kan. Jadi kalau sekarang kan bukan kita menghilangkan, tapi sudah mulai bergeser sedikit-sedikit. Jadi dengan adanya program maghrib mengaji ini di sekolah-sekolah kan bisa diminta laporan dari murid gitu dan orang tua ke gurunya masing-masing bahwa anak ini mengaji. Ini sangat berdampak juga untuk perbaikan karakter anak kita. Gitu. Konon ibunya katanya dalam rangka melihat kondisi anak-anak yang kayak tadi mulai bergeser. Ibu memiliki program yang unik di sekolah. Katanya mau ngadakan lomba tentang ini karena lomba ibu bertutur. Benar ya Bu ya? Itu di rencana sekota Bukit Tinggi atau gimana sih Bu? Itu direncanakan sekota Bukit Tinggi, insya Allah. Apa yang dimaksud ngapain sih? Ini karena sejarah-sejarah tadi atau bagaimana nih? Ya Ibu maksud lomba bertutur itu seperti apa sebenarnya? Jadi di lomba bertutur ini sebenarnya kita ingin meningkatkan potensi dan kreativitas siswa untuk menceritakan tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di sekitarnya. Contohnya kita Bukit Tinggi ini kan banyak atau di Bukit Tinggi sekitarnya
ya. Banyak pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah sini. Contohnya seperti Buya Hamka, kemudian ada lagi Muhammad Atta. Yeah. Mungkin kalau anak-anak umumnya kenal dengan Muhammad Atta itu sudah biasa. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, kemudian tentang Buya Hamka, Muhammad Yamin. Tapi tidak semua, padahal mungkin ada juga tokoh-tokoh dia kenal seperti Nyak Jambe misalkan. Betul. Dia kan tokoh juga dari daerah kita. Kemudian ada lagi Abdul Manan misalkan, Abdul Manan Perangkamang. Minimal dengan anak-anak itu bertutur, pemirsa ini atau pendengar ini tahu juga tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di sekitar kita. Gitu. Contohnya Nawawi misalkan. Iya. Jadi inilah cara kita mungkin untuk meningkatkan kepedulian atau supaya dia ingat dengan pahlawan-pahlawan yang ada di daerahnya gitu kan. Karena ini bercerita maksudnya atau gimana? Iya, bercerita. Artinya bertutur menceritakan tentang tokoh itu. Menceritakan tentang tokoh ya. Contoh misalkan kan kalau kita lihat misalkan Buya Hamka, kalau di kan sejarahnya tanggal lahirnya sekian, kemudian tempat lahirnya di situ, kemudian beliau ini sebagai ini. Mungkin dengan kemampuan anak bertutur misalkan Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau dilahirkan tanggal sekian misalkan kan di daerah Agam, tepatnya di tepian dan namanya. Ketika anak menyampaikan seperti itulah. Ini kayak di lamun kata ya, Bu. Gitu jadi ya. anak tertarik anak. Jadi boleh ditambahkan. Boleh. Maksudnya kayak gini, maksudnya dia bercerita, dia mau menceritakan kisah Hamka lahir di meninjau. Tapi boleh ditambahkan dahulu. Iya. Ketika burung berkicau di pagi hari. Oh, bukan. Itu bukan. tidak lagi tutur. Bisa termasuk itu, tapi kan ketika anak itu bertutur mungkin lebih banyak ke non fiktifnya gitu. Lebih fakta nih. Iya, ke faktanya gitu kan. Gitu Contoh kan misalkan Sungai Batang itu dia kan bisa ditambahnya di tepian Danau Maninjau, tepatnya di daerah Sungai Batang. Gitu dia aku tuturkan ya. Tuh gitu. Jadi mungkin apalagi misalkan beliau itu adalah menciptakan banyak buku, salah satunya Tenggelamnya Kapal Panderwijk. Itu jadi bertambah wawasannya gitu kan. Atau Muhammad Natsir nih. Ketika lan panjang ria-ria danau atas danau di bawah. Jadi kan dia tahu ternyata misalkan Muhammad Yamin Sawalunto penghasil batubara. Seperti itu. Jadi langsung ingat dengan juga ini juga asik, menarik sebenarnya Bu ya. Bertutur kalau asik juga bagian dari menghafal ya Bu ya. Iya. Kayak kita bertolak belakang, saya salah satu di antara yang susah diingat sejarah Bu. Maka nama orang tuh mudah lupa. Iya, itu makanya kan kalau bisa anak-anak yang makanya kita ambil bertutur itu sejarah itu kan memang diceritakan. Iya. Jadi diceritakan, dia ingat diceritakan bagaimana berulang-ulang. Bagaimana dia pandai menceritakan sehingga begini, itu. Jadi dia baca dulu buku referensinya, kemudian setelah dia baca dia tuliskan dulu supaya dia ingat dengan bahasanya sendiri. Misalkan seperti tadi Buya Hamka misalkan lahir di situ, tempat lahirnya di situ. Kemudian yang lain-lain biografinya mungkin ditambahnya seperti Sungai Batang itu di situ gitu. Jadi bertutur gitu. Jadi ditulisnya dengan bahasanya sendiri. Kemudian apa tujuannya? Dengan membaca dituliskannya dia ingat. Nanti ketika dia menceritakan atau bertutur tadi, dia tidak lagi terfokus melihat teks sehingga dia mudah mengekspresikan dirinya. Bagaimana dia mengekspresikan, menceritakan itu. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita berikan anak itu menceritakan, mungkin dia pakai teks, mungkin dia akan fokus membaca. Ya, betul. Gitu. Jadi, dan ingatannya habis ini apa lagi ya? Tapi kalau bertutur bisa saja di antara ditulis di atas, bisa ceritakan di bawah dulu. Gitu. Nah, tapi dia seputar itu gitu Bu ya.
Iya, seputar yang ditulisnya itu. Jadi dia akan mengalir sendiri gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita dalam bercerita kan awalnya kalau berpidato kamu habis ini harus ini. Nah, kalau bertutur bisa saja lompat ke bawah ya. bisa Tapi lompat. dia dalam bingkai lingkaran cerita itu. Betul begitu, Bu? Iya. Oh iya. Jadi dalam cerita itu juga gitu. Jadi pandai dia menceritakan mungkin seperti yang disampaikan tadi. Oh, misalkan di tepian Danau Maninja. Oh, Sungai Batang tuh di tepian Danau Maninja. Jadi kan ada tambahan-tambahan sedikit. Ini menarik loh, Bu. Kalau seandainya anak-anak ini jadi apa namanya tuh sering berceritakan hal ini juga mungkin apalagi yang pandai berceritakan, ini akan jadi role model nanti tukang cerita. Iya, Sehingga kalau mau lihat sejarah, lihat aja video itu. Iya, betul. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Jadi nanti bisa saja ketika anak-anak ini sudah begini yang bertutur itu, atau dia sudah mempunyai minatnya di situ. Mungkin ketika hari Sumpah Pemuda mungkin ada juga menceritakan tokoh ini, dia akan bersemangat terus mencari tokoh-tokoh itu. Iya. Saya juga kalau pola kayak gini saya semangat menghafalnya, Bu. Tapi kalau buku, yang gitu. karena kan kayak gini, orang tuh memang sering mudah terpengaruh dengan cerita. Iya. Dulu kayak Malin Kundang tuh kan diceritakan kan, Bu? Iya. Diceritakan berulang-ulang. Iya. Entah di mana Malin Kundang, yang jelas kalimat Malin Kundang anak durhaka sudah lengket di kepala kan, Bu? Sudah lengket di kepala dia, jadi batu. Dia jadi batu. Oh, begitu kita kelas 6 sampai dulu lihat ini yang cerita Malin Kundang. Sehingga dia sudah ada di dalam, tapi dia sudah melegenda dalam memori. Nah, kalau sejarah kalau kayak ini juga keren juga nih, Bu. Iya. Apalagi juga sepaket tadi kan mencerita sepaket dengan mereka menuliskan. Iya. Otomatis literasi mereka menulis, membaca dan juga berekspresi. Ini sudah menghilangkan kecanduan gadget sementara nih. Iya. Apalagi juga anak-anak kan ada yang hobi bercerita, Bu. Iya, jadi ini mungkin dampaknya nanti ketika anak-anak ini mungkin sudah bertutur ini, ketika itu sudah menjadi hobinya, mungkin bisa ditindaklanjutinya nanti. Dia akan bercerita tentang ini, mungkin dengan kemajuan teknologi bisa dimanfaatkannya untuk dia bertutur tentang sekarang dia akan mengenalkan tentang tokoh ini, dia akan mengenalkan tentang tokoh ini dengan kelebihannya pandai bertutur ini. Sehingga anak-anak atau kita semua lah mungkin mengenal tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada di sekitar kita dengan pandainya anak tadi bertutur. Kita akan kenal. Ini. Iya. Itu rencananya mau kapan diadakan, Bu? Dalam rangka ini juga? Iya. HUT RI ini nih? Iya, dalam HUT RI ke-79 ini rencana insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28. Di sekolah atau di mana, Bu? Di sekolah. Wah, sekolah Ibu di mana? 10 Sapiran. Sengaja tidak disebutkan di mana kepala sekolah yang mana. Sepiran ya, dekat kantor TNI Barak tentara ya. Iya. Sepiran Kodim ya. Iya. Oh, ini kepala sekolah Budes. Tapi ini asik. Tapi ini sudah ada yang bikin, Bu, sebelumnya? Belum ya? Ini kan jadi seru nih. Jadi kita mencoba baru yang tahun ini insya Allah. Kalau berjalan tahun ini mungkin kita jadikan nanti sebagai program tahunan. Mungkin berbeda lagi pahlawan-pahlawannya gitu. Iya. Ini menceritakan satu tema dulu ya. Gimana, Bu? Temanya ya tentang pahlawan. Tentang pahlawan ya. Pahlawan. Jadi pahlawannya ini yang ada di sekitar kita saja baru. Jadi kami kemarin memilih beberapa pahlawan seperti Syekh Jamil Jambe, kemudian Buya Hamka, kemudian Tuanku Imam Bonjol, kemudian Abdul Manan, kemudian Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Nasir masuk, Bu? Muhammad Nasir. Muhammad yang masuk Nawawi. Ya. Nawawi itu kan yang mendirikan sekolah yang SMA 2 itu. Oh, beliau ya, Bu ya. Jadi kan kadang kita kan tidak semuanya ya tahu. Enggak, Bu. Enggak. Kita tahu sepintas gitu kan. Apalagi kalau ada orang yang hobinya dengar malas baca gitu, Bu. Ya karena kita ini kan ada yang suka mendengar saja. Bu. Ada suka membacanya kita gitu kan. Jadi mungkin dengan kegiatan yang kami laksanakan, kami optimis juga dengan kegiatan ini mudah-mudahan banyak pengikutnya gitu kan. Sehingga
mungkin itu sebagai suatu bagi kami suatu hal yang dapat kami lakukan juga ini supaya anak-anak ini mengenal dengan tokoh-tokoh sejarahnya gitu. Karena yang penting kan negara ini kan lahir merdekanya ini kan karena peran dari tokoh-tokoh pahlawan Iya, itu. benar, Bu. Nah, bagaimana mereka menghargai dan bagaimana mereka tahu bagaimana perjuangan tokoh-tokoh ini terhadap berdirinya NKRI Iya, ini cukup bagus karena ini dimulai dari anak-anak. Karena kayak Iya. gini loh Bu, memasukkan ideologi kebangsaan kepada anak. Iya. Dengan kita dalam artian ketika lomba itu mau tidak mau mereka cari bahan kan Bu. Iya. Mereka mengekspresikan bagaimana gayanya ketika suatu saat dulu betapa kejamnya Jepang, Iya. ya kan, betapa sadisnya, itu kan akan memasukkan rasa yang Ibu Iya. bilang tadi kan. Iya. Sekarang tuh rasa yang hilang kan Bu. Iya. Mungkin saja bisa judulnya itu mencari rasa yang hilang kan. Mencari rasa yang hilang kan. Kalau tadi kekapan tenggelam kan. Iya. Karena kan kayak gini, ketika dulu sebenarnya Bu. Jadi kalau dulu di saat himne guru saya nih Bu, saya termasuk orang yang hobi menghayati dari yakinku. Iya. Saya nangis loh Bu. Ini ke Ibu aja saya ceritakan, ke alam belum saya ceritakan nih Bu. Saya sampai gini loh Bu, saya menghayati. Iya, iya. Menghayati ilmu kan kayak dari yakinku teguh kan gitu Bu. Iya. Mengenang jasa para pahlawan dan seterusnya begitu kan Bu. Iya. Nah, akhirnya juga kan bisa masukkan rasa kepada anak-anak. Iya. Untuk menghargai gurunya. Menghargai guru juga. Itu kan Terima menghargai kasih ke guru. guru. Karena kan guru dari guru dulu kan Bu. Iya. Guru kan pahlawan tanda jasa. Iya. Jadi sebelum kita mengenang guru ya pahlawan yang pakai tanda jasa, kita kenal dulu guru yang Iya. Iya. Kalau yang lain berarti tujuannya untuk apa nih Bu? Memang untuk edukasi ya. Iya, untuk edukasi, untuk menumbuhkan nasionalisme dari anak itu Nasional, sendiri. betul. Kemudian dia cinta tanah airnya, bagaimana pejuang-pejuang itu mempertahankan atau memperjuangkan negara ini sampai menjadi merdeka. Bagaimana dia menghargai pahlawannya. Salah satunya dia nanti akan rajin belajar. Iya, betul. Akan rajin dia belajar. Artinya kayak gini Ibu ya, dimasukkan sebuah kesadaran. Yang Ibu Iya. bilang tadi, Iya. kalau kalian tak ingat sekarang, Iya. nanti kita akan dijajah lagi. Iya. Kalau kita bodoh. Iya. Jadi untuk itu rajin-rajinlah belajar. Nah, Iya. pesan tersiratnya ya Bu ya. Iya. Pesan tersiratnya begitu. Tapi pesan nyatanya Bu, silakan Ibu minum dulu Bu. Ini gelasnya Aspen Bu. Ibu silakan Bu. Iya. Alhamdulillah. Ini merah putihnya merahnya di belakang Ibu, merah putih. Iya. Nah, ini nasionalisme loh Bu. Aspennya. Ya. Aspen. Ini sisi lain Aspen. Kayak gini lah Bu, ini juga merah Bu ya, kalau ditaruh ini merah putih dia. Iya, merah putih ya. Iya kayak gitu kan Bu. Kekhawatiran Ibu terhadap anak-anak. Nah, ini kita lihat secara umum nih apa? Iya. Kekhawatiran Ibu terhadap anak-anak masa depan. Kalau kekhawatiran sebagai guru mungkin dari segi mudahnya mungkin anak-anak sekarang terpengaruh kekhawatiran kami kan itu karena banyaknya sekarang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak, baik dari segi keamanannya, baik dari segi pengetahuannya. Mungkin di sini ada juga kekhawatiran daripada kami dari guru ini. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya memberikan nasihat-nasihat dan mengingatkan kepada anak-anak, mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran kita ini bisa bisa hilang itu kan. Karena mungkin ini sudah menjadi menjadi perhatian kita semua, bagaimana sekarang lingkungan ini terhadap anak, dampak lingkungan ini Kejahatan terhadap anak-anak ya. Iya, sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Jadi mungkin di sinilah peran dari guru, peran orang tua dan pihak-pihak yang terkait untuk saling kita bekerja sama untuk bagaimana
bagaimana anak-anak kita ini terlindungi, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang diharapkan pada generasi emas 2045. Iya. Itu harapan kita. Tapi ini enak juga nih Bu. Ini semua orang-orang bercerita atas sebuah kekhawatiran besar yang akan terjadi. Kalau semua bercerita, akhirnya muncul semangat melindungi kan Bu. Iya. Yang kayak tadi Ibu bilang untuk generasi emas nih. Ini kalau hancur generasi hari ini, Iya. bagaimana mereka memimpin nanti? Akhirnya Iya. pemimpin bukan di kita lagi kan? Iya, iya. Iya betul. Ini keren nih ide-idenya nih. Kemudian kami juga itu seperti anak-anak yang apa namanya, mungkin jadi kekhawatiran, tapi kami berusaha juga untuk bagaimana supaya mereka juga dapat kami berikan layanan seperti anak-anak yang berkebutuhan anak-anak khusus. Anak-anak istimewa. ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Ya, anak-anak istimewa ini seperti anak lamban belajar. Jadi kami di sini kekhawatiran kami ada di sini bagaimana anak-anak ini ke depannya kalau mereka tidak bisa atau minimal dia untuk mandiri membaca tulis contohnya. Kalau di sekolah-sekolah umum itu kan anak-anak ABK itu kan ibaratnya tidak terlihat seperti kalau misalkan dia buta, dia buta atau dia Bisu. cacat fisiknya Fisik, atau ya. itu mungkin ada dari sekolah yang khusus. Ya, SDLB-nya ya. Tetapi anak-anak yang mungkin secara fisik dia tidak nampak, tapi mereka membutuhkan pelayanan khusus, maka di sini kami juga berupaya. Pertama, untuk selalu mengingatkan dan menguatkan kepada guru-guru bagaimana guru-guru ini bisa mencarikan solusi sehingga anak-anak ini yang berkebutuhan ini bisa juga hak-haknya itu diberikan dengan berbagai cara. Seperti kami juga di sekolah, misalkan anak-anak kami ada yang sudah kelas sekian dia belum bisa membaca, bukan karena dia tidak belajar membaca, tetapi mungkin karena ada sesuatu. Maka di sini kami juga bekerja sama dengan psikolog, menyuruhkan anak-anak ini ke psikolog kepada orang tuanya, atau menugaskan guru-guru kami ketika ada pelatihan kami mengirimkan guru-guru kami. Nah, ketika mereka mendapatkan ilmu itu, maka dibagikanlah ke seluruh guru untuk diimplementasikan di kelas. Seperti kemarin akhir-akhir ini ada anak kami itu yang apa namanya itu karena kekhawatiran tadi juga dia tidak bisa membaca, tetapi dengan telah berbagai upaya dilakukan oleh guru tetapi belum bisa juga. Maka alhamdulillah ketika kemarin guru kami ikut pelatihan tentang pendidikan inklusif ini, beliau mendapatkan ilmu, kemudian dibagikan di dalam komunitas kami. Kemudian kami mencobakan kepada anak tersebut, dan alhamdulillah sudah mendapat laporan dari guru, Bu, ternyata memang ada perkembangannya. Waduh, alhamdulillah ya. Itulah yang kita syukuri karena kita memikirkan bagaimana anak-anak ini ke depannya. Ibu, itu. saya mau tanya Ibu tahu alasan kenapa guru itu disebut pahlawan tanda jasa? Nah, ini kita nih. Ibu udah tahu enggak bahwa kenapa guru itu disebut pahlawan tanda jasa? Karena mungkin kalau ini menurut pemikiran saya nih, mengapa dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa? Karena guru itu melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Waduh. Tanpa mengharapkan imbalan. Ya, itu sangat benar sekali tuh, Bu. Jadi maksudnya bukan mengharapkan imbalan begini. Diajar anak ini ada diberikan sesuatu untuk guru. Di luar. Tapi boleh saya tambahkan, Bu? Boleh saya tambahkan, Bu? Boleh. Mental pahlawan itu selalu berpikir panjang masa depan. Iya. Jadi dia tidak berpikir jangka pendek untuk diri dan kesejahteraannya hari ini, Iya. tapi dia sudah berpikir 2045.
Kan begitu kan, seperti Ibu bilang tadi, guru memikirkan generasi di masa mendatang tanpa dengan penuh keikhlasan Ibu bilang tadi ya. Tanpa memikirkan apa kepentingannya hari ini. Mental pahlawan kan begitu kan Bu? Dia tidak memikirkan bagaimana keselamatan dirinya hari itu, tapi bagaimana keselamatan bangsa di masa yang akan datang. Waduh. Sudah tuh gigih. Dah gigih dan pantang, optimis satu lagi kan Bu? Optimis. Pantang menyerah. Dan kalau saya punya usulan kepada pengambil kepentingan, ini benar atau jawabannya ini benar atau tidak, ini pertanyaan saya saja Bu, bukan dari pernyataan dari Ibu. Kalau bisa, mohon maaf izin, guru kita sepakati kita kasih ke sertifikasi tinggi, tapi dengan beban tolong diringankan tugas administrasi. Jawabannya yes or no Bu? Bisa yes, bisa no. Ibu jawabnya di aman aja kayaknya. Bukan. Kenapa Bu? Kenapa? Pertama, kadang administrasi itu tapi bukan memberatkan. Tapi memberatkan, tidak memberatkan. Oke. Bukan memberatkan. Oke. Jadi di sini tanpa administrasi, guru itu apapun yang akan dilakukannya, tentu ada pedomannya. Ada pedoman. Oke. Jadi di situ pula lah dia belajar bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya. Ibaratnya mungkin kalau tukang masak, tahu dia begini sudah biasa. Tetapi kalau guru tentu ada perubahan-perubahan yang dilaksanakan. Ini kan yang diajarkan ini kan hidup. Berbeda. Mungkin ketika ini yang akan diajarkannya, kemudian sementara ini belum bisa atau bagaimananya, ada dengan perencanaannya. Dengan perencanaan sih tapi terlalu berat sekarang bebannya Bu. Kalau saya pengambil kebijakan sekarang, saya tanya mungkin Ibu mewakili guru, administrasi sih kita sepakati. Tapi kalau banyak cukup. ya berat. Tapi yang saya tanya sekarang agak kebanyakan atau cukup nih Bu? Kalau bagi kami mungkin beda, mungkin ya. Saya tidak memberatkan kepada guru-guru itu. Aduh. Tetapi alhamdulillah guru-guru ini dia melaksanakan kesadaran tinggi ya? Kesadarannya. Aduh, keren kan. Jadi, saya minta yang ini, ternyata yang lain juga sudah dibuatnya. Jadi sebenarnya berat ringannya itu kembali kepada kita. Kalau kita menyatakan pekerjaan itu berat, berat. Tapi kalau kita menganggapnya itu ringan, insya Allah ada aja kemudahannya. Benar. Sebagaimana Ibu Des yang selalu enjoy, saya yakin itu ya, karena ketika kerja dibarengi cinta. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Aduh, ini buktinya kecintaan terhadap generasi. Beliau akan mengadakan lomba untuk bertutur. Lomba bertutur untuk generasi, agar generasi paham dan mencengkram nilai sejarah di dalam buhul-buhul hati anak-anak generasi ya Bu ya. Sekali. Bu Des, kayaknya ini asik sekali dengan Ibu Guru. Banyak hal yang kita tanyakan. Tapi kayaknya Ibu kepanasan. Kayak biasa diundang pagi ya. Kita tidak. Ini kalau ini Bu, ruangan kita kalau sudah sore agak panasan Bu ya. Jadi tapi jangan ini kan jangan bosan-bosan juga datang ke sini nanti Bu. Kalau pagi sih agak segar Bu, begitu tinggi sekarang. Bu Des, barangkali kita ucapkan selamat buat Bu Des dalam berinovasi dan memacu semangat generasi untuk terus membangun empati sebagai pelanjut tongkat estafet anak negeri ini. Anak negeri ya Bu ya. Jadi kita peduli dengan anak negeri. Kalau Aspen itu Bu jembatan peduli anak negeri. Ya, ketemunya di situ Bu. Aspen itu jembatan peduli anak negeri. Peduli anak negeri. Gitu karena nama yayasannya Yayasan Ansarullah Peduli Negeri. Kita ketemu di peduli aja sih Bu. Mungkin satu kata bagi Bu Des yang ingin disampaikan, mungkin satu poin tentang acara Ibu boleh, atau tagline tentang pendidikan boleh, terserah Bu Des nih yang akan memacu adrenalin kita nih. Silakan Bu Des. Jadi kami dari SD 10 Sapiran mengharapkan kehadiran dari anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan lomba bertutur tentang pahlawan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah kecintaan anak-anak kita di dalam bertutur. Selain itu juga meningkatkan nasionalismenya dan kepeduliannya terhadap
negeri ini. Terhadap negeri ini. Baik. Semoga generasi mendatang adalah generasi yang peduli untuk anak negerinya. Selamat buat Bu Des, Bu Makasih. Guru yang dahsyat. Semoga nanti pahalanya banyak ya Bu ya. Amin, amin. Masuk surga di surga yang paling tinggi insyaallah ya Bu Amin, ya. amin. Bapak dan Ibu sahabat setia, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita, dan satu kata, tetaplah setia di channel ini, channel Sisi Lain Aspen, dengan narasumber yang luar biasa berikutnya. Akhirnya saya Zulfami Adi Desnawati mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.